Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Syifa Rifatul Maulida dari kelas 10A nomor absen 32. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Kediri. Gimana sih sejarah Kerajaan Kediri itu? Kita simak video ini ya. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah latar belakang Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau bernama Kerajaan Panjalu adalah kerajaan Hindu yang terletak di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Berdiri pada abad ke-12 antara tahun 1042 sampai 1222 Masehi dan merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Raja pertamanya adalah Sri Jayawarsadijaya Satra Prabu yang mengaku sebagai titisan Wisnu. Kerajaan Kediri didirikan setelah Raja Airlangga membagi kerajaannya menjadi Jenggala dan Panjalu untuk menghindari pertikaian. Jenggala meliputi Malang dan delta Sungai Brantas, sementara Panjalu mencakup Kediri dan Madiun. Pada tahun 1042, kedua putra Airlangga berperang untuk tahta, yang mengakibatkan pembagian kerajaan. Panjalu diberikan kepada Sri Samarawijaya dan Jenggala diberikan kepada Mapanji Garasakan. Namun kemudian Panjalu berhasil menguasai seluruh tahta Airlangga. Nah, yang selanjutnya ada beberapa raja dari Kerajaan Kediri. Nah, raja yang pertama adalah Raja Sri Jayawarsadijaya Satra Prabu, dan raja yang kedua adalah Sri Kameswara, dan raja yang ketiga adalah Raja Prabu Jayabaya. Raja yang keempat adalah Prabu Sarwaswera. Raja yang kelima adalah Raja Prabu Koncaryadipa. Raja yang keenam adalah Raja Srenggakertajaya, dan raja yang ketujuh adalah Raja Kertajaya. Nah, yang selanjutnya adalah kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri. Dari kronik Cina disebutkan bahwa Kerajaan Kediri merupakan penghasil beras. Komoditas barang perdagangan dari Kediri diantaranya adalah emas, perak, daging, kayu, cendana, pinang, dan gerabah. Dalam hal ini, perdagangan Kediri sudah menggunakan uang yang terbuat dari emas sebagai alat tukarnya. Posisi Kerajaan Kediri yang strategis membuat Kerajaan Kediri menjadi kota pelabuhan dari jalur perdagangan Indonesia Timur dan Barat. Kerajaan Kediri juga menerapkan sistem pajak bagi rakyatnya yang berupa hasil bumi. Nah, selanjutnya adalah kehidupan sosial Kerajaan Kediri. Berdasarkan kitab Ludaka, sistem kasta di Kerajaan Kediri bukan berasal dari keturunan layaknya sistem kasta di Hindu pada umumnya. Namun, sistem kasta di Kerajaan Kediri didasarkan pada tingkah lakunya. Nah, yang selanjutnya adalah masa kejayaan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Jayabaya. Raja Jayabaya berhasil mengatasi berbagai kekacauan di kerajaan. Kehidupan Kerajaan Kediri pun menjadi teratur dan rakyat hidup makmur. Mata pencaharian yang penting di Kerajaan Kediri adalah pertanian, dengan hasil utamanya adalah padi. Selain pertanian, juga berkembang perdagangan dan pelayaran. Raja Kerajaan Kediri yang sangat memperhatikan berkembangnya budaya kerajaan adalah Raja Kameswara. Pada masa pemerintahannya banyak dihasilkan karya sastra tentang ajaran agama, ajaran agama dan kehidupan raja. Kehidupan di bidang kebudayaan yang menonjol adalah dengan berkembangnya seni sastra dan pertunjukan wayang, yaitu wayang panji. Yang selanjutnya adalah fase kemunduran Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri runtuh saat pemerintahan Raja Kertajaya. Pada masa pemerintahan Raja Kertajaya terjadi pertentangan antara raja dan pendeta atau kaum Brahmana.
pertentangan tersebut terjadi karena Kertajaya bersikap sombong dan berani melanggar adat. Adanya pertentangan tersebut memperlemah pemerintahan di Kediri. Setelah itu, para Brahmana mencari perlindungan kepada Ken Arok atau penguasa di Tumapel. Pada tahun 1222 Masehi, dengan dukungan kaum Brahmana, Ken Arok menyerang Kediri dan dapat dikalahkan oleh Ken Arok. Nah, yang selanjutnya ada bukti peninggalan pada Kerajaan Kediri. Nah, yang pertama ada Candi Tandowongso. Candi Tandowongso berada di Desa Gayam, Kecamatan Gurah, Kediri, Jawa Timur, yang ditemukan pada tahun 2007. Yang kedua ada Candi Panataran. Candi Panataran terletak di lereng Gunung Kelut Bardaya di utara kota Blitar, Jawa Timur. Candi ini dibangun sekitar abad ke-12 sampai 14 Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Sanggajaya sampai Raja Wikramawardhana. Nah, yang selanjutnya adalah Prasasti Ngantang. Prasasti Ngantang berisi tentang pemberian tanah bebas pajak oleh Jayabaya untuk desa Ngantang berkat jasanya mengabdi pada Kerajaan Kediri. Nah, yang keempat ada Prasasti Sirah Keting. Prasasti Sirah Keting berisi tentang pemberian tanah dari Raja Jayawarsa untuk rakyat desa Sirah Keting berkat jasanya untuk Kerajaan Kediri. Nah, yang selanjutnya adalah Kitab Kresnayana. Kitab Kresnayana dikarang oleh Rudi Guna yang isinya menceritakan tentang riwayat hidup Kresna, yakni seorang anak yang mempunyai kekuatan besar, akan tetapi sangat senang menolong orang lain. Nah, yang keenam ada Kitab Samaradana. Kitab Samaradana dikarang oleh Udarmaja yang isinya menceritakan tentang kisah Dewa Kalma serta Dewi Ratih yang merupakan sepasang suami istri yang menghilang secara misterius sebab terkena api yang keluar dari mata ketika Dewa Siwa. Nah, bukti yang lainnya ada Kitab Kekawin Batarayuda, yaitu Kitab Kekawin Batarayuda adalah karangan dari Mpu Sedah dan Mpu Panuluh yang dibuat pada tahun 1157 Masehi. Isi kitab ini menceritakan tentang sebuah perang saudara antara kaum Pandawa dan kaum Kurawa yang masih keturunan dari Bharata. Nah, yang selanjutnya ada Candi Ngurah. Candi Ngurah berdiri tak jauh dari situs Tandowongso yang dipercaya memiliki keterikatan dengan temuan candi yang ada di situs Tandowongso. Nah, yang selanjutnya ada Prasasti Jaring. Prasasti Jaring adalah peninggalan Kerajaan Kediri yang dibuat pada tahun 1194 Masehi dan masih bisa dijumpai di daerah Jaring, Kembangan, Blitar, Jawa Timur. Isi prasasti ini menceritakan tentang pejabat Kediri yang mempunyai gelar inisial dari nama hewan, salah satunya adalah macan kuning. Nah, yang selanjutnya ada Kitab Negara Kertagama. Peninggalan Kerajaan Kediri adalah Kitab Negara Kertagama yang juga dikenal sebagai Desa Warna. Kitab ini merupakan sebuah karya sastra Jawa kuno yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada tahun 1365 Masehi, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Nah, naskah asli Kitab Negara Kertagama ini sekarang disimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, bukti peninggalan yang selanjutnya adalah ada Prasasti Palah. Prasasti Palah berasal dari Blitar, Jawa Timur.
tersimpan prasasti Pala sebagai peninggalan bersejarah dari masa lampau. Terukir pada prasasti tersebut adalah keputusan raja yang memberikan tanah Sima kepada penduduk setempat sebagai bentuk apresiasi atas kesetiaan dan jasa-jasa mereka. Yang selanjutnya ada prasasti Poh Sarang, dikenal juga sebagai prasasti Lucem. Prasasti Poh Sarang merupakan peninggalan kerajaan Kediri yang berasal dari tahun 934 Saka atau 1012 Masehi. Ditemukan di desa Poh Sarang, Kediri. Prasasti ini ditulis dalam aksara Kediri kuadrat yang khas. Terukir pada prasasti ini adalah catatan mengenai perbaikan jalan yang dilakukan oleh Sangat Lucem Puge serta penanaman pohon beringin. Tindakan penanaman pohon tersebut mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Nah, yang selanjutnya ada prasasti Kamulan. Prasasti Kamulan ditemukan di desa Kamulan, Trenggalek, Jawa Timur. Prasasti Kamulan menyimpan informasi berharga tentang sistem pemerintahan di masa lalu. Prasasti ini mencatat penetapan tanah Sima atau tanah perdikan oleh raja kepada penduduk desa sebagai bentuk penghargaan atas kesetiaan. Nah, yang selanjutnya ada Candi Surawana. Candi ini atau Candi Surawana adalah candi tersembunyi di Kediri, Jawa Timur. Candi Surawana menyimpan kisah Raja Brewongker dari Majapahit. Dibangun pada abad ke-14 sebagai bentuk penghormatan. Candi Hindu ini menampilkan relief-relief memukau yang menceritakan kisah Panji legenda lokal yang melegenda. Nah, peninggalan yang selanjutnya ada Candi Sawentar. Candi Sawentar berdiri sebagai bukti kejayaan Majapahit pada abad ke-14. Dengan arsitektur Hindu yang khas, candi ini menampilkan pahatan rumit yang menghiasi struktur relief-relief yang menggambarkan kisah mitologi Hindu, turut memperkaya sejarah dari peninggalan kerajaan Kediri ini. Meskipun berukuran lebih kecil dibandingkan Candi Panataram, Candi Sawentar ini memiliki peran penting sebagai simbol keagamaan dan arsitektur Majapahit. Keberadaannya menjadi daya tarik bagi para peneliti dan wisatawan yang ingin menggali lebih dalam tentang sejarah dan budaya masa lampau. Nah, yang terakhir ada daftar pustaka. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk mencari materi-materi tadi. Nah, sudah selesai tentang materi sejarah Kerajaan Kediri. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.